Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih kamu merasa kalau ke dokter itu waktunya mepet banget? Kayak baru duduk, udah selesai. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah buku keren judulnya Deep Medicine dari Dr. Eric J. Topol. Gagasannya tuh cukup radikal loh. Gimana kalau justru teknologi AI bisa bikin layanan kesehatan kita jadi lebih manusiawi? Aneh kan? Yuk kita bahas. Coba deh ingat-ingat lagi. Kamu masuk ruang dokter, duduk, mulai cerita keluhan, baru beberapa detik dokternya udah ngetik-ngetik sambil kasih resep. Rasanya kayak dikejar-kejar kan? Padahal kita pengen didengerin. Nah, perasaan ini tuh universal banget. Dan jujur aja, nyebelin. Dan ternyata, ya perasaan dikejar-kejar itu bukan cuma ilusi kita aja. Itu masalah beneran. Sebuah masalah sistemik yang besar dan bahkan punya istilah sendiri. Inilah akar dari semua masalah yang coba dibongkar sama Dr. Topol di bukunya. Dr. Topol ngasih nama buat kondisi ini, shallow medicine. Atau kalau kita artiin babas, kedokteran yang dangkal. Ini tuh bukan cuma soal gak nyaman, tapi bisa benar-benar bahaya. Di bukunya diceritain, ada kasus seorang pria, namanya Robert, yang gejala mini stroke-nya awalnya dianggap remeh. Padahal itu sinyal bahaya yang super serius. Ngeri kan? 7 menit. Bayangin, cuma 7 menit. Itulah waktu rata-rata dokter sama satu pasien. Pendek banget. Angka ini, ini adalah bukti paling nyata dari shallow medicine yang lagi kita alami bareng-bareng. Nah, kalau dipikir-pikir, kan dokter jadi sibuk karena harus ngurusin banyak hal teknis, data digital, dan lain-lain. Logikanya, solusinya ya kurangin aja teknologinya, bener nggak? Tapi disinilah Dr. Topol menawarkan perspektif yang beda banget. Bukannya nyalain teknologi, dia justru bilang AI bisa jadi pahlawan super buat para dokter. Keren kan? Oke, tapi tunggu dulu. Penting banget buat dicatat. AI di sini bukan buat gantiin dokter kamu ya, sama sekali bukan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Dokter itu punya empati, punya intuisi, punya feeling. Sementara AI, dia itu monster data. Jagonya ngolah informasi segunung, nyari pola-pola tersembunyi yang mungkin banget kelewat sama kita, manusia. Mereka punya keahlian yang beda, tapi saling melengkapi. Nih, contoh konkretnya ya. Ada cerita soal pasien umur 70-an yang ngeluh capek luar biasa. Kalau data ini dikasih ke AI, mungkin dia cuma bakal kasih daftar kemungkinan berdasarkan data. Tapi AI nggak punya yang namanya firasat dokter. Dia nggak akan bisa secara kreatif nyambungin berbagai petunjuk yang kelihatannya nggak ada hubungannya buat nemuin diagnosis yang benar. Nah, disitulah keajaiban sentuhan manusia berperan. So, gimana jadinya kalau dua kekuatan super ini, intuisinya manusia dan kekuatan datanya AI digabungin, hasilnya bakal kayak apa? Ini ada satu contoh yang jujur bikin merinding. Ada bayi baru lahir yang kejang-kejang parah. Dengan bantuan AI, seluruh peta genetiknya, genomnya, bisa dianalisis cuma dalam 20 detik. 20 detik. Gila kan? Kecepatan ini bikin dokter bisa langsung nemuin kelainan genetik langka dan ngasih perawatan yang nyelamatin nyawa si bayi. Kalau manual, bisa berbulan-bulan. Jadi kita nggak lagi ngomongin manusia lawan mesin, tapi kita ngomongin manusia yang kemampuannya di-upgrade sama mesin. Nah, kolaborasi kayak gini yang bisa menghasilkan tingkat akurasi diagnosis yang dulunya cuma bisa kita impikan. Coba deh lihat angka ini deh, 0,5%, kecil banget kan? Ini adalah tingkat kesalahan diagnosis kanker kalau seorang ahli patologi kerja bareng sama AI. Cuma 0,5%, artinya akurasinya hampir sempurna. Bayangin, berapa banyak nyawa yang bisa terselamatkan gara-gara ini. Dan duet maut antara dokter dan AI ini nggak cuma di satu bidang aja loh, ini udah mulai merambah kemana-mana. Dari baca hasil röntgen, analisis jaringan tubuh, diagnosis penyakit kulit, sampai deteksi masalah jantung lewat jam tangan pintar. Bahkan buat memprediksi depresi dari cara kita pakai smartphone. Keren banget! Oke, dan disinilah bagian yang paling menarik. Semacam paradoks yang indah gitu. Dengan kita nambahin lebih banyak teknologi canggih, kita justru bisa balikin lagi hal yang paling esensial dalam dunia medis, yaitu sentuhan manusianya. Kok bisa? Gini deh, bayangin tugas-tugas administrasi yang ngebosenin, kayak update rekam medis, input data, dan lain-lain. Kalau semua itu diurusin sama AI, dokter dan perawat bisa punya waktu luang sampai 25% lebih banyak, seperempat dari waktu kerja mereka. Terus, emangnya kenapa kalau dokter punya waktu lebih? Apa untungnya buat kita, para pasien? Wah, ternyata efeknya besar banget.
Ada data yang nunjukin setiap 1 menit tambahan waktu konsultasi, resiko seorang pasien buat balik lagi ke rumah sakit itu turun sebesar 8%. Jadi waktu itu benar-benar berarti kualitas perawatan. Dan lebih banyak waktu itu artinya apa? Artinya dokter punya kesempatan buat bener-bener mendengarkan. Ini penting banget. Soalnya tahu nggak sih ada fakta yang agak miris nih. Rata-rata dokter itu motong omongan pasiennya cuma dalam 18 detik pertama. Kita baru mau curhat, udah diinterupsi. Oke, jadi kita udah tahu kalau dokter bakal punya lebih banyak waktu. Terus apa lagi yang bisa berubah? Coba kita lihat gambaran yang lebih besar lagi, visi masa depan dunia kesehatan dengan bantuan AI ini. Ini bukan lagi cuma soal konsultasi yang lebih asyik. Ini soal revolusi total di dunia medis. Kita ngomongin soal rumah sakit virtual, di mana pasien bisa dipantau dari rumah. Soal nutrisi yang dibuat khusus buat genetik kamu. Bahkan soal AI yang bantu nemuin obat baru dengan cara nganalisis jutaan kombinasi kimia. Sampai ke level ngedit gen buat memberantas penyakit. Gila kan? Dan pada akhirnya, inilah inti dari buku Deep Medicine. Tujuannya itu bukan buat bikin dokter jadi robot, justru sebaliknya. Tujuannya adalah pakai robot atau AI ini buat ngerjain tugas-tugas repetitif, supaya dokter bisa fokus jadi manusia lagi. Manusia yang punya waktu buat empati, buat membangun kepercayaan, dan ngasih perhatian tulus yang nggak akan pernah bisa digantikan sama program komputer manapun. Jadi, ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar. Teknologinya udah ada di depan mata. Alat untuk membuat layanan kesehatan kita jadi lebih manusiawi lagi itu nyata. Pertanyaannya sekarang, masa depan kayak gimana yang mau kita bangun bersama?